Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahman kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Turun tangannya tim Reskim Mabes Polri melakukan operasi kegiatan penambangan batu bara secara liar di Sebulu Modern, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dibenarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Kaltim. Instansi itu turun bersama dan memastikan arealnya berstatus tanah negara. Berikut informasinya. Kasus penangkapan pelaku penambangan liar di Desa Sebulu Modern, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka FF belum juga jelas statusnya. Padahal tersangka FF ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri Jakarta sejak 30 September 2020 atau telah lebih 1 bulan. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kaltim Ajuar Busra mengakui adanya operasi yang dilakukan jajaran Polri dari Jakarta. Bahkan sebelum turun di lokasi tempat penjarahan batu bara yang merupakan aset negara, tim Reskim Mabes Polri itu berkoordinasi dengan kantor ESDM Kaltim. Ada tim dari Mabes ya, memang telah berkoordinasi dengan kita di sini, di mana kita dilibatkan untuk ngecek kepastian lokasi tersebut, apakah memang itu ilegal atau bagaimana. Jadi kita udah turun bersama tim pada saat itu ya. Jadi ternyata yang didapati aktivitas itu adalah di lokasi PT Tanito Harum. PT Tanito Harum ini adalah satu perusahaan PKP 2B generasi 1 yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi beberapa waktu yang lalu PKP 2B Tanito Harum ini memang telah habis masanya. Tim Reskim Mabes Polri selain menahan pengusaha berinisial FF dan membawanya ke Mabes Polri Jakarta, juga memasang polis lain di lokasi penambangan liar. Sejumlah alat berat seperti eksavator dan belasan dump truck tidak boleh digerakkan sebagai barang bukti di lapangan. Kaltim TV telah melihat situasi lapangan dan mengambil video-video penyitaan alat-alat berat yang dikenakan polis lain. Menurut warga di sekitar, perusahaan beroperasi di sana sudah sejak lama. Jadi beberapa waktu yang lalu PKP 2B Tanito Harum ini memang telah habis masanya. Telah habis masanya dan sekarang statusnya masih dalam proses. Apakah itu nanti akan diperpanjang atau bagaimana? Inilah yang menjadi anjang daripada para illegal mining ini untuk melakukan aktivitas. Ya, karena tidak ada dikoordinir. Nah, disitulah dilihat oleh pihak penegak hukum adanya suatu aktivitas di luar daripada aturan, sehingga teman-teman dari pihak Bareskrim pada saat itu turun ke lapangan bersama kami untuk membuktikan betul nggak di daerah tersebut masuk dalam konsesi dan dilakukan oleh sekelompok orang yang memang tidak punya legalitas. Dan itu ternyata setelah kita lakukan cek ke sana, kita cek koordinatnya, ternyata itu memang masuk dalam salah satu PKP 2B Tanito Harum. Adanya penangkapan pelaku ilegal mining di Sebulu Modern menambah jumlah pelaku penambang liar yang diamankan aparat hukum di Kaltim. Sebelumnya ada 2 kasus ilegal mining di kawasan Tahura, Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, yang juga belum jelas kelanjutannya. Masyarakat bertanya-tanya, akankah kasus pengusaha tambang liar FF dibawa ke pengadilan? Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Kaltim Isra Nur memutuskan tidak ada perubahan upah minimum provinsi atau UMP antara tahun 2020 dengan 2021. Besarannya tetap 2,98 juta rupiah. Hal itu agar ada win-win solution antara pekerja dengan pengusaha. Kondisi pandemi COVID-19 berakibat buruk pada pertumbuhan perekonomian. Banyak pengusaha menutup usaha, namun sebagian lagi berusaha bertahan dengan harapan penanganan virus corona berhasil dilaksanakan dan situasi normal kembali.
Jika pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi nasional jeblok minus sekitar 3%, maka situasi di Kalimantan Timur juga mengalami pelemahan serupa. Apalagi sektor andalan seperti tambang, migas, dan batu bara juga mengalami pelemahan penjualan. Bahwa sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang upah kerja minimum. Maka dengan ini saya mengumumkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 561-K.564/2020 tanggal 31 Oktober 2020 untuk upah minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar Rp2.981.378,72. Nilai ini sama dengan upah minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya umumkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Kaltim tidak menaikkan UMP sampai tahun depan sejalan dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19 tanggal 26 Oktober 2020. Kemudian pertumbuhan lain seperti inflasi, pertumbuhan produk bruto, dan juga memperhatikan kebutuhan hidup layak atau KHL di Kaltim. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pemerintah terus menyiapkan rencana ibu kota negara yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional sudah melangkah jauh, mengajak stakeholder lokal mendata apa saja yang perlu dimasukkan dalam perencanaan regulasi yang bakal diterbitkan. Berikut informasinya. Rencana detail tata ruang kawasan Ibu Kota Negara mulai dibincangkan serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan stakeholder di Kaltim. Melalui focus group discussion mulai dibicarakan rencana lahan Ibu Kota Negara, yakni dengan luas keseluruhan 256.142,72 hektar, yang dibagi seluas 56.181 hektar sebagai kawasan Ibu Kota Negara atau KIKN. Dan 6.116,14 hektar sebagai kawasan inti pusat pemerintahannya. Dalam FGD dimasukkan usulan-usulan kekayaan lokal termasuk perlindungan terhadap tanah adat dan juga kawasan perlindungan satwa. Masukan dalam FGD menjadi bahan terbitnya undang-undang maupun peraturan mengenai Ibu Kota Negara yang sedang disiapkan pemerintah. Rencana perpindahan Ibu Kota Negara tetap dilaksanakan pemerintah pusat, walaupun mengalami penundaan akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat pelemahan ekonomi Indonesia. Rencana itu tetap berjalan terlihat dari semakin intensnya pemerintah pusat melakukan persiapan administratif maupun regulasi dengan melibatkan stakeholder di Kaltim. Kalau melihat ini sih, sepertinya kalau dari tata ruang juga sudah diatur, ya tetap aja sih jalan untuk rencana IKN, nggak ada penundaan, mungkin ada ya,
tapi tidak pembatalan. Gitu. Oh, siap. Tidak dibatalkan. Ada sempat disinggung nggak Bu, kapan kira-kira mulai fisiknya dilakukan gitu Bu? Belum ada tadi. Belum ada Jadi disinggung, mereka jadi hanya fokus ke persiapan. tata ruang seperti ini. Regulasi ya. Kalau Dalam pandangan tim perumus ibu kota negara dari pemerintah pusat, inilah saatnya Indonesia membangun kawasan perkotaan terbaik di dunia. Lantaran itu, persiapan perlu dilakukan dengan matang, termasuk menerima usulan berbagai stakeholder di Kalimantan Timur. Jadi ini masih dalam tataran teknis, itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Nah, justru kemungkinan-kemungkinan inilah yang sebetulnya yang kita bahas dengan semua stakeholders. Kemungkinan-kemungkinan itu berisi plus minus gitu kan. Nah, itu yang kita diskusikan dengan stakeholders. Karena ini di Kalimantan Timur ini ruangnya tersedia dengan baik, sangat memungkinkan sekali kita membentuk suatu kota yang luar biasa bagusnya. Dan negara kita ini kan kita sangat berpotensial memiliki kota yang sangat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah menyelesaikan penyidikannya terhadap 2 orang tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Kedua tersangka berinisial Y dan N adalah Direktur dan Komisaris Perusahaan PT Agro Kaltim Utama, serta mitra kerjanya yang merugikan negara sebesar 29,7 miliar rupiah. Lama menjadi perbincangan publik, ternyata Kejaksaan Tinggi sudah turun menelusuri PT Agro Kaltim Utama yang dikenal dengan singkatan PT AKU. Perusahaan ini adalah badan usaha milik daerah yang dapat suntikan dana segar 27 miliar dari APBD Kaltim. BUMD PT Agro Kaltim Utama awalnya direncanakan menjadi perusahaan andalan pemerintah Provinsi Kaltim dalam bidang perkebunan. Pada tahun 2003, pada saat Kaltim dipimpin Gubernur Suwarna AF, perusahaan mulai mendapat suntikan dana dari Pemprov Kaltim dengan akumulasi sampai tahun 2010 sebesar 27 miliar rupiah. Kucuran dana segar itu ternyata tidak digunakan sesuai proposal rencana bisnis perusahaan. Pimpinan PT AKU malah bekerja sama dengan 9 perusahaan yang 6 diantaranya diduga fiktif karena tidak ada lagi alamatnya. Sedangkan satu perusahaan terbesar diajak join adalah PT Dwi Palma Lestari. Setelah ditelusuri penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim, perusahaan Dwi Palma Lestari didirikan oleh tersangka Y sendiri bersama temannya berinisial N. Perusahaan ini diketahui mendapat suntikan dari Perusda AKU sebesar 24 miliar rupiah. Dalam kasus ini adalah penyertaan modal dari Provinsi Kalimantan Timur sebesar 27 miliar ya. Tetapi dalam pemeriksaan kami di tingkat penyidikan itu dalam kenyataannya yang pertama proposal adalah tujuannya untuk usaha perkebunan ya, tetapi oleh tersangka inisial N dan Y dan N itu yang bersangkutan membuka kerjasama dengan 9 perusahaan. Tapi dalam 9 perusahaan itu 6 itu tidak benar, fiktif, termasuk antara lain 1 yaitu PT Dwi Palma Lestari yang didirekturi oleh yang bersangkutan ya, tersangka Y dan N. Itu selama 4 tahun itu saling berganti, setiap tahun berganti. Yang bersangkutan kadang N sebagai direktur utama, terus Y sebagai komisaris. Terkadang dibalik juga, Y sebagai direktur utama, yang N sebagai
komisaris. Akumulasi anggaran tersebut dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sebesar 27 M. Tetapi pada tahun 2009 yang bersangkutan mendirikan PT yang notabene direktur utamanya adalah tersangka Y. Sebagai komisarisnya adalah tersangka N. Ya, dari hasil pemeriksaan tersebut kita kembangkan yang Y saya tetapkan tersangka lebih dahulu. Kemudian pada tanggal 5 Oktober ya itu menyusul saudara N. Itu dari hasil perkembangan penyidikan kami. Ya, ternyata apapun yang dilakukan untuk perbuatan ini dilakukan berdua. Kedua tersangka ini sudah ditahan, bahkan berkas tersangka Y sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Keduanya dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui adanya kegiatan ilegal mining seperti di Sebulu Modern, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan dengan tegas disebutkan areal yang dijarah pengusaha penambang liar itu adalah areal ex-PT Tanito Harum. Berikut informasinya. Polisi sudah mengamankan seorang pengusaha berinisial FF menjadi tersangka kasus ilegal mining di Sebulu Modern. Bahkan kasus penggerebekan dilakukan oleh tim Reskim dari Mabes Polri. Bahkan tersangka setelah diperiksa secara intensi di Mapolresta langsung diangkut ke Jakarta menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Bagaimana lanjutan cerita penangkapan pelaku illegal mining itu? Sejauh ini belum ada keterangan resmi pihak kepolisian. Hal inilah juga yang menjadi kegelisahan dari kalangan mahasiswa dalam sebuah acara dialog publik beberapa waktu lalu. Para mahasiswa menuding penegakan hukum terhadap pelaku penambangan liar sangat minim. Kita bersama bahwa illegal mining ini ataupun tambang ilegal itu sudah menjadi permasalahan klasik, bahkan menjadi rahasia umum di publik, gitu ya kan, yang minim penindakan. Nah, sementara amanat undang-undang sudah sangat jelas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu sanksinya penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar gitu ya kan. Nah, cuma hari ini kita belum ada mendengar bahwa aturan perundang-undangan itu dijeratkan kepada pelaku aktivitas illegal mining. Kalaupun ada, selama ini yang tertangkap itu cuma kaki tangan ataupun operator-operator dari illegal mining ini. Nah, sementara aparat penegak hukum itu sampai hari ini belum ada mengungkap otak ataupun dalang sebenarnya siapa sih pelaku aktivitas illegal mining di Kaltim. Ternyata tidak hanya mahasiswa dan masyarakat yang gelisah dengan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan liar. Pemerintah melalui Dinas ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, mengakui terjadinya kasus penambangan liar di mana-mana. Namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena bukan kewenangan pemerintah dalam menindaknya. Kasus penggerebekan lokasi penambangan liar di Sebulu Modern, Kutai Kartanegara, menurut Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kaltim Azwar Busra, diungkap tim Reskim Mabes Polri setelah berkoordinasi dengan instansinya. Waktu itu Bareskrim ingin memastikan status lahan yang ditambang secara liar dan ternyata setelah dicocokkan koordinatnya berada di lahan eks perusahaan tambang PT Tanito Harum. Yang terkait dengan beberapa waktu lalu ada tim dari Mabes ya, memang telah berkoordinasi dengan kita di sini, di mana kita dilibatkan untuk ngecek kepastian lokasi tersebut, apakah memang itu ilegal atau bagaimana. Jadi kita udah turun bersama tim pada saat itu ya. Jadi ternyata yang didapati aktivitas itu adalah di lokasi PT Tanito Harum. PT Tanito Harum ini adalah satu perusahaan PKP 2B generasi 1 yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Jadi beberapa waktu yang lalu PKP 2D Pemkot Harmoni memang telah habis masanya. Nah, telah habis masanya dan sekarang statusnya masih dalam proses. Apakah itu nanti akan diperpanjang atau bagaimana? Inilah yang... Kini kasus illegal mining sudah terang benderang, masyarakat menunggu pihak berwenang. Apakah sungguh-sungguh menjaga aset negara berupa sumber daya mineral di Kalimantan Timur? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Sekelompok warga mengatasnamakan Front Aksi Mahasiswa Kaltim menyampaikan keprihatinan terhadap aparat hukum karena lemah terhadap pelaku illegal mining. Mereka berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dan melaporkan adanya praktik penambangan liar. Meski sudah merasa kecewa dengan penegak hukum dalam kasus-kasus illegal mining yang terjadi di Kalimantan Timur, sekelompok mahasiswa tetap mendatangi kantor Kejati Kaltim di Jalan Bung Tomo, Samarinda seberang. Mereka menyuarakan adanya praktik kejahatan terhadap sumber daya alam di Desa L4, Kertabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sambil membawa bukti-bukti berupa foto-foto kegiatan penambangan liar. Para pengunjuk rasa mengatakan praktik illegal mining itu sudah berlangsung lama. Bahkan dari foto-foto yang menjadi bukti kalangan mahasiswa, seperti dikerahkannya alat-alat berat seperti dump truck dan ekskavator. Bagi para mahasiswa sangat mustahil aparat hukum tidak mengetahui adanya pencurian sumber daya alam batu bara. Kawan-kawan, hari ini kita berada di depan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur meminta kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui Satgas tambang ilegalnya untuk mengusut praktek-praktek tambang ilegal yang ada di Kutai Kartanegara, kawan-kawan. Bahwa kita ketahui hari ini kita sudah tidak percaya. Setelah berorasi, para pengunjuk rasa ditemui oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Abdul Farid. Dia berjanji membawa laporan itu kepada atasan serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saat ini sedang berlangsung kegiatan diduga penambangan ilegal di wilayah ini. Dari foto yang ada, aktivitas penggamuan batu bara di wilayah mana ini? Kecamatan Tenggarong, seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di Sukamaju, Kecamatan Tenggarong. Ini masih sedang berlangsung. Terima kasih atas informasinya. Nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman kepolisian untuk tindak lanjuti dari laporan nilai sampaikan kepada teman-teman dari FAM, Aksi Mahasiswa Kalimantan Timur. Terima kasih. Kasus penambangan batu bara secara liar semakin marak dan menjadi sorotan berbagai kalangan. Sudah ada yang ditangkap pelakunya oleh tim Reskim Mabes Polri dan membawanya ke Jakarta. Namun tidak jelas kelanjutannya. Tim Kaltim TV melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.